Bicara soal bayi baru lahir, masih ada berbagai hal yang dipercaya masyarakat meski nyatanya itu hanya mitos. Tak pelak, hal ini membuat bingung para orang tua baru. Banyak sekali mitos soal bayi baru lahir yang berevolusi dari tahun ke tahun sebelum kami memiliki bukti ilmiah untuk membantahnya. Untuk itu, orang tua mesti pintar-pintar terhadap mitos yang beredar. Dokter anak di Saddleback Memorial Medical Center, Laguna Hills, California. Nah, berikut ini berbagai mitos soal kondisi bayi baru lahir namun sayangnya masih saja dipercaya oleh masyarakat. 1. Bayi demam harus selalu diberi obat penurun panas. Orang tua khawatir saat bayinya demam, itu wajar. Namun, Becker menegaskan anggapan bahwa demam berbahaya dan selalu memerlukan obat penurun panas. Keliru, sebab, menurutnya demam membantu tubuh melawan infeksi dan suhu tubuh akan naik turun selama sakit, baik dengan atau tanpa diberi obat penurun panas. Tidak ada bukti bahwa demam dalam siklus seperti itu bisa menyebabkan kerusakan otak atau ketulian. Tetapi memang, demam bisa jadi alarm bagi orang tua bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada anak, tutur Becker kepada Fit Pregnancy. Bayi baru lahir disebut demam ketika suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. Namun, ketika bayi demam perlu dievaluasi lagi apa penyebabnya. Bisa saja infeksi virus, efek samping vaksinasi, atau infeksi telinga. Becker menambahkan, jika memang demam tak kunjung turun, ayah dan ibu bisa memberinya obat penurun panas atau membawa si kecil berobat. 2. Bayi lebih nyaman jika tidur tengkurap. Dulu mungkin saja nasihat ini banyak dilakukan karena memang masih terjadi misinformasi soal hal ini. Tetapi kini, patut diingat tidur tengkurap berisiko bagi bayi, tutur Lin Nguyen England, MD dokter anak di Miller Children's dan Women's Hospital Long Beach, California. Tidur tengkurap pada bayi bisa meningkatkan risiko si kecil mengalami SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Untuk itu, Nguyen mengatakan posisi tidur yang paling direkomendasikan untuk bayi adalah tidur telentang. 3. Tiap menangis langsung digendong, bayi bisa bau tangan. Kalau tidak rewel, bayi tidak perlu digendong terus. Nanti bau tangan. Ungkapan seperti itu kerap didengar para orang tua baru. Soal istilah bau tangan di mana anak nantinya akan terbiasa digendong, Nguyen membantahnya. Dalam beberapa bulan pertama, bayi memang butuh banyak skin-to-skin kontak dengan orang tuanya. Hal ini pun bisa menenangkan bayi dan membuat kebutuhannya untuk dekat dengan orang tuanya terpenuhi. Pada bayi baru lahir, digendong bisa membuat mereka tenang dan ini tidak akan menjadi kebiasaan saat mereka lebih besar nantinya, terang Nguyen. 4. Tidak terasa gerakan ususnya, tanda bayi alami konstipasi. Orang tua baru sering merasakan pergerakan usus pada bayinya dan ketika merasa pergerakan usus bayi tak terlalu sering, mereka akan bingung dan menganggap bayi mengalami konstipasi. Padahal, seiring bertambahnya usia bayi, pergerakan usus mereka juga makin jarang. Terlebih, tiap bayi punya jadwal pergerakan usus yang berbeda. Asal frekuensi buang air besar bayi teratur dan fesesnya tidak terlalu keras cair atau terdapat darah, ayah dan ibu tak perlu khawatir. 5. Tak masalah memberi sedikit air putih pada bayi agar tidak haus. Asupan untuk bayi di bawah usia 6 bulan adalah ASI. Untuk itu, ibu tak perlu khawatir jika bayi akan kehausan terlebih di cuaca panas. Sehingga ibu berpikir perlu memberi si kecil air putih.